Warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Diki Prayoga dari TI Malambe dengan NIM 251151032. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang struktur dan ikatan atom. Yang pertama, pengertian struktur atom. Struktur atom merujuk pada organisasi dan komponen-komponen dasar yang membentuk materi. Atom adalah unit terkecil dari unsur kimia yang masih mempertahankan sifat-sifat kimia unsur tersebut. Lalu ada perkembangan model atom. Model atom ada empat model. Yang pertama ada model Dalton. Model Dalton adalah atom adalah partikel terkecil dan tidak dapat dibagi. Yang kedua ada model Thomson. Model Thomson adalah model Rothy-Kismis, atom berisi muatan positif dan negatif. Yang ketiga ada Rutherford. Atom terdiri dari inti bermuatan positif dan elektron mengelilingi. Yang keempat atau yang terakhir ada Bohr. Elektron berada pada lintasan tertentu atau bisa dibilang kulit. Partikel subatomik. Partikel subatomik terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama ada proton. Proton adalah partikel bermuatan positif yang masanya hampir sama dengan neutron. Jumlah proton dalam inti atom menentukan nomor atom sebuah unsur. Yang kedua ada neutron. Neutron adalah partikel yang tidak bermuatan yang masanya sedikit lebih kecil daripada proton. Neutron dan proton berada dalam inti atom atau bisa disebut dengan nukleon. Yang ketiga adalah elektron. Elektron adalah partikel yang sangat ringan dan bermuatan negatif. Elektron bergerak di luar orbit inti atom. Inti atom dan nomor atom. Inti atom terdiri dari proton dan neutron atau bisa kita sebut dengan nukleon menjadi pusat massa dan muatan positif atom. Lalu nomor atom menunjukkan jumlah proton dalam anti atom identitas untuk setiap unsur. Lalu konfigurasi elektron. Aturan konfigurasi itu ada 3. Yang pertama Aufbau. Elektron mengisi orbital rendah terlebih dahulu, dan yang kedua ada yang Hans. Elektron mengisi orbital yang kosong terlebih dahulu. Lalu ada larangan Pauli. 1 orbital maksimal 2 elektron dengan spin yang berlawanan. Notasi atom dan isotop. Nomor atom A sama dengan nomor massa, Z sama dengan nomor atom. Lalu ada isotop. Nomor atom sama, massanya berbeda. Lalu ada isobar. Massa sama, nomor atomnya berbeda. Lalu ada isoton, jumlah neutronnya sama. Lalu kita masuk ke materi ikatan atom. Ikatan atom adalah ikatan antara atom-atom untuk membentuk senyawa sehingga mencapai kestabilan. Untuk mencapai kestabilan, suatu atom membentuk konfigurasi gas mulia yaitu duplet dan oktat. Lalu kita memasuki jenis-jenis ikatan. Yang pertama ada ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi berdasarkan serah terima dan perpindahan elektron. Yang kedua antara ion positif dan negatif. Ketiga antara unsur-unsur logam dan non-logam. Lalu antara unsur golongan 1A dan 2A positif dan golongan 4A dan 6A negatif. Contoh senyawa ion antara lain NaCl. Na itu mengeluarkan sedangkan Cl menangkap dan terjadilah senyawa NaCl. Lalu yang kedua ada ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi berdasarkan pemakaian pasangan elektron bersama dan antara unsur non-logam dan non-logam. Ikatan kovalen terdiri dari 3 jenis, yaitu ikatan kovalen biasa, ikatan kovalen rangkap, dan ikatan kovalen koordinat. Ikatan kovalen memiliki 2 rumus, yaitu yang pertama rumus Lewis atau rumus elektron. Rumus Lewis menggambarkan bagaimana keadaan elektron-elektron valensi atom-atom saling berpasangan dan saling berkaitan secara kovalen. Yang kedua, ada rumus bangun atau struktur molekul. Rumus bangun menggambarkan bagaimana cara ikatan kovalen yang digunakan atom-atom. Lalu yang A, ikatan kovalen biasa. Ikatan kovalen biasa yang jumlah pemakaian elektron bersamanya adalah 1 pasang. Contohnya nanti saya gambarkan di sini. Lalu yang B atau yang kedua itu adalah ikatan kovalen rangkap. Ikatan kovalen yang pemakaian elektron bersamanya lebih dari 1 pasang. Contohnya nanti saya tampilkan di sini.
Lalu yang terakhir ada ikatan kovalen koordinat. Ikatan kovalen yang pemakaian elektron bersamanya hanya berasal dari satu atom. Contohnya nanti akan saya lampirkan juga di sini. Lanjut ke pembahasan senyawa kepolaran. Kepolaran senyawa adalah perilaku suatu zat yang menyerupai medan magnet, yaitu terdapat kutub sementara yang disebut dipol. Kepolaran senyawa dibagi menjadi dua, yaitu senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen nonpolar. Senyawa kovalen polar itu ialah senyawa kovalen yang dibentuk oleh dua unsur berbeda, di mana keelektronegatifan pasti berbeda sehingga menghasilkan dipol. Contohnya HCl, HBr, Hl, dan H2O. Lalu ada senyawa kovalen nonpolar, yaitu adalah senyawa kovalen yang dibentuk oleh dua unsur sama, di mana keelektronegatifan pasti sama. Contohnya ada H2, Cl2, O2, N2, dan senyawa poliatomik lainnya. Lalu yang terakhir ada ikatan logam. Ikatan logam adalah ikatan yang terjadi antara atom-atom unsur logam atau antara elektron valensi logam yang membentuk lautan valensi. Ikatan logam terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama unsur logam. Unsur logam adalah kulit terluarnya relatif longgar karena memiliki sedikit elektron valensi. Yang kedua ada delokalisasi. Delokalisasi itu ialah keadaan di mana posisi elektron tidak tetap berpindah-pindah sehingga berbaur menyerupai lautan. Lalu yang terakhir ada lautan valensi, bertindak sebagai perekat atom logam yang saling tarik-menarik dalam berdekatan satu sama lain. Ikatan logam menjadikan logam itu menjadi keras namun lentur, tidak mudah patah meski ditempa, titik leleh dan titik didih yang sangat tinggi, lalu sebagai konduktor listrik dan panas yang baik. Baik, kesimpulan dari pembahasan materi yang saya sampaikan ini ialah yang pertama, atom tersusun dari proton, neutron, dan elektron yang mengganti kulit energi tertentu. Lalu yang kedua, konfigurasi elektron menentukan sifat kimia atom dan kecenderungannya dalam membentuk ikatan. Lalu yang ketiga, atom mencapai kestabilan dan memperoleh, melepas, atau berbagi elektron. Lalu yang keempat atau yang terakhir, jenis ikatan memengaruhi sifat fisik dan kimia senyawa seperti titik leleh, daya hantar listrik, dan kelarutan. Baik, sekian pembahasan tentang struktur dan ikatan atom dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.